Om Swastiastu. Pemirsa, masih dalam suasana bulan kemerdekaan dan 79 tahun sudah Indonesia merdeka. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita merdeka dalam artian seutuhnya? Bahkan ada kutipan yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah engkau berikan kepada negara. Rasa nasionalisme, ya satu kata yang memiliki makna luar biasa. Seringkali kita mengetahui nasionalisme itu dengan arti cinta terhadap tanah air kita tentunya, Indonesia tercinta. Sebenarnya apa itu nasionalisme? Pentingnya nasionalisme dalam kelangsungan suatu negara dan dengan cara apa kita bisa memupuk rasa nasionalisme tersebut. Baik, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir pada generasi-generasi muda yang tentunya akan menjadi pelanjut kebangsaan atau perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ada yang pertama ada Niluh Rosita Dewi SIP. Beliau adalah seorang aktivis muda dan juga pegiat demokrasi. Om Swastiastu, Rosita. Apa kabarnya? Kabarnya baik. Sehat selalu ya? Sehat. Baik, merdeka juga ya? Merdeka. Merdekanya masih loyo banget ya. Merdeka gitu. Asik. Baik. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dan tentunya pada hari ini juga kita sudah menghadirkan Manggala Yowana Kabupaten Badung, ada Dr. Prayoga Mahardika. Om Swastiastu, Dr. Yoga. Om Swastiastu. Sehat selalu, Dok. Merdeka. Merdeka. Ini ragu-ragu merdekanya. Merdeka. Merdeka. Asik. Dengan kode merdeka seperti itu ya. Baik. Nah ini dia anak-anak muda yang akan melanjutkan perjuangan Indonesia ke depan atau pendahulu kita tentunya. Rosita, kalau kita berbicara tentang nasionalisme kemudian wawasan kebangsaan bagi generasi muda, sebenarnya apa yang kita perlu ketahui tentang apa sih makna nasionalisme itu sendiri? Sebenarnya apa itu nasionalisme menurut Rosita? Oke, mungkin untuk teman-teman muda dalam situasi atau bulan ini kita kan sangat spesial Pak ya. Jadi di bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Ini 79 tahun Indonesia sudah. Jika dilihat berdasarkan umur ini sudah sangat matang. Ya. Dan sebentar lagi juga akan menyambut di 2045 Indonesia emas dan persiapannya juga pun harus dengan baik. Kemudian apa kaitannya dengan nasionalisme? Ini akan jadi sangat menarik sebenarnya ketika teman-teman generasi muda sudah bisa mulai aware atau memahami bahwa nasionalisme itu bukan hanya sekedar cinta-cinta kita terhadap bangsa aja, tapi kita perlu memaknai itu dengan jauh lebih dalam gitu. Jika dilirik secara harfiahnya, nasionalisme tentu paham Pak ya tentang sebuah paham yang mengisyaratkan kita untuk mencintai bangsa kita, kemudian juga menjiwai bagaimana perjuangan untuk bisa meraih kemerdekaan ini. Nah di nasionalisme ini juga mencerminkan bahwa sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, kita itu tidak lupa bagaimana proses untuk mencapai atau bagaimana negara kita bisa merdeka melalui proses yang sangat berat. Dan kemudian dari proses itu hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan yang ada, kebebasan dan berbanyak hal hak yang bisa kita raih. Dan itu tentu anak muda yang saat ini perlu mendalami dan mengaktualisasikan. Nah ini akan menjadi kata kunci penting ketika kita membahas lebih jauh nanti tentang nasionalisme. Aktualisasi akan menjadi poin yang sangat penting. Itu dulu Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang nasionalisme, sebenarnya ada ciri-ciri nggak sih seseorang dikatakan wah ini nasionalis banget? Seperti itu. Sebenarnya kalau ciri-ciri sederhananya sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat mungkin ya orang nasionalis. Kalau saya sebenarnya tidak senang mengkotak-kotakan gitu ya, mengkotak-kotakan karena bentuk kecintaan seseorang terhadap negara itu ada berbagai macam bentuk Pak ya. Ada berbagai macam bentuk. Ada yang melalui knowledge-nya mereka memberikan kontribusi secara pandangan. Yeah. Kemudian ada juga yang secara aktualisasi bentuk fisik misalnya dia mungkin misalnya contoh ini ya seperti seorang penari yang melestarikan budaya dan lain sebagainya melalui kemampuan-kemampuan atau skill mereka. Kemudian ini ketika misalnya kita lihat lebih jauh akan menjadi sebuah bentuk atau ciri khas dari setiap individu
mengikuti apa yang bisa mereka persembahkan gitu. Jadi tidak bisa kita serta-merta melihat seorang misalnya menggunakan baju A, B atau C, kita bilang mereka tidak nasionalis, tidak bisa seperti itu. Jadi secara harfiahnya, pandangan, pikiran, perkataan dan perbuatan mereka itu yang harus kita lihat secara holistik, baru kita melakukan penilaian gitu, agar penilaian itu bersifatnya juga objektif, Pak. Ketika kita menyampaikan seorang, oh ini nasionalis, ini tidak nasionalis, ranahnya bukan untuk menjustifikasi, tetapi bersama-sama berbenah. Setiap orang bisa berkontribusi dari berbagai macam bentuk. Jadi bisa dikatakan ini sifat-sifat dari nasionalisme itu sendiri seperti apa menurut seorang Rosita? Kalau misalnya dilihat sifat-sifat, Pak ya, tentu harus sifat-sifat yang baik gitu pertama, kemudian bagaimana generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kemudian diaktualisasikan dalam perbuatannya. Jadi ketika pikirannya sudah bagus, seharusnya perbuatannya juga bagus. Cerminan-cerminan sifat-sifat itu misalnya berbudaya, kemudian berwawasan, kemudian juga berperilaku yang baik gitu ya. Jadi itu yang menjadi cerminan utama sebenarnya bagaimana anak muda hari ini tidak tergerus terhadap arus-arus yang tidak baik ya Pak ya. Jadi karena memang nasionalisme ini perlu kita maknai sebagai sesuatu yang di era saat ini sudah universal dan banyak bentuk aktualisasinya, tetapi tetap dalam koridor atau pesannya itu sampai begitu. Jadi tidak harus dia mencolok sekali menunjukkan dia seperti itu, tetapi perilaku dan perbuatannya sudah jauh lebih baik gitu Pak. Jadi era sekarang itu mungkin perbedaannya Pak ya. Ya, baik Dr. Yoga. Kalau dari dulu kita sering sekali mendengar rasa nasionalisme, kemudian kata-kata itu terngiang ketika kita dari sekolah. Mungkin waktu SD sudah sering sekali kita diberikan pemahaman. Sebenarnya sejak kapan sih nasionalisme itu lahir menurut Dr. Yoga? Jadi baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya, Bli. Jadi tapi sebelum saya jawab, saya tertarik dengan beberapa pernyataan dari teman saya Rosita. Banyak hal yang saya setuju dari pernyataannya beliau, dan karena beliau memang latar belakangnya akademisi gitu ya, jadi sangat mencerahkan lah untuk diskusi kita hari ini. Jadi kalau kita bicara nasionalisme, kalau menurut saya, kalau kita bicara nasionalisme di Bali itu tiang rasa itu sudah final. Karena melihat, tentu saja saya berani mengatakan bahwa salah satu etalase nasionalisme Indonesia itu adalah Bali. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Bali ini cenderung sedikit bicara tapi lebih banyak actionnya gitu loh tentang nasionalisme. Kita bisa lihat kalau kita mau bercerita sedikit dari zaman sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, Bali ini punya 3 contoh yang sangat luar biasa. Sebelum kemerdekaan kita punya yang namanya Puputan Badung 1906. Itu bagaimana luar biasa harga diri masyarakat Bali itu diperjuangkan saat itu. Kemudian pada masa kemerdekaan kita punya seorang yang luar biasa yang namanya Mr. I Gusti Ketutpuja, gimana dia dengan beraninya menyampaikan dan menolak Piagam Jakarta karena itu saking cintanya dia kepada Indonesia. Kemudian masa setelah kemerdekaan 1946, bagaimana keberanian seorang I Gusti Ngurah Rai dari Puri Carangsari yang bertarung dalam Puputan Margarana itu mengajarkan kita sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi 3 poin itu tiang rasa sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana jati diri dan nasionalisme orang Bali terhadap Indonesia. Tiang rasa seperti itu. Ya, bisa dikatakan ini nasionalisme juga berakar pada budaya-budaya daerah dan juga budaya-budaya suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti itukah, Dr. Yoga? Ya, tiang rasa jati diri orang Bali itu adalah ditunjukkan lewat Puputan itu sendiri. Ya. Ya, itu cerminan nasionalisme untuk orang Bali itu sendiri menurut saya. Selain itu, kita ini di Bali dibesarkan dengan tradisi-tradisi dan nilai-nilai agama Hindu tentu saja. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila.
semua slogan TNI, jelas Wewa Jaya Mahe. Itu semua berasal dari filosofi kita dari ajaran-ajaran agama Hindu yang dimana kita dibesarkan dari kecil dengan nilai-nilai seperti itu. Saya kira nasionalisme untuk orang Bali itu sudah final menurut yang. Baik, Rosita, kalau tadi Dr. Yoga mengatakan bahkan dari dulu pun nasionalisme itu sudah ada. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekinian ini sendiri atau sebelumnya, apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk rasa nasionalisme kita? Seperti apa menurut seorang Rosita? Untuk nasionalisme gitu ya, kayak kalau misalnya kita mencoba membandingkan bagaimana dahulu dan sekarang, tentu yang bisa dilakukan sebenarnya oleh anak muda adalah belajar dari masa lalu. Ini kan pepatah bilang gitu Pak ya, kalau kita penting sekali. Jadi masa lalu, story perjuangan, success story bagaimana pendahulu-pendahulu kita berjuang gitu ya. Itu sebenarnya menjadi cerminan positif sebenarnya bagi anak muda untuk memantik jiwa semangat itu tetap membara sampai hari ini. Meskipun di era sekarang dengan modernisasi, kemudian bagaimana perkembangan pergaulan, dunia digital dan lain sebagainya, tentu ada hal-hal yang berubah bentuknya dalam pengamalan-pengamalan atau menunjukkan rasa nasionalisme itu sendiri Pak. Sederhananya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, milenial, Gen Z, dengan dia misalnya menggunakan produk-produk buatan Indonesia, buatan Bali, itu cara dia menunjukkan kecintaan juga karena dekat dengan sosial media. They can help each other. Mereka bisa membantu banyak orang. Mereka bisa mendukung perkembangan UMKM, mendukung masyarakat-masyarakat kita di Bali yang mungkin lemah dari sisi teknologi, tetapi anak muda hadir di sana. Nah, bentuk nasionalisme ini teraktualisasinya lebih seperti itu Pak di era sekarang. Jadi kontribusi anak muda itu bentuknya beragam, tetapi value yang dibawa kurang lebih mendekati. Mungkin tidak bisa ya kalau misalnya kita berbicara tentang dulu perjuangan, puputan, bagaimana perang. Masanya dulu seperti itu. Jadi perjuangan pendahulu kita untuk bisa berhasil merdeka itu kan luar biasa sekali. Nah, anak muda sekarang melanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Ya, intinya adalah ada hal yang perlu kita pelajari, belajar dari masa lalu. Seperti itu ya. Rosita dan Dr. Yoga, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana menumbuhkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda tentunya. Masih kita bahas bersama Rosita dan juga ada Dr. Yoga di sini. Rosita, tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana rasa nasionalisme itu khususnya bagi generasi muda. Banyak hal, banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap bisa dikatakan rasa nasionalisme kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang kekinian di era globalisasi ini sendiri, seperti apa Rosita melihat rasa nasionalisme para generasi muda saat ini? Kalau sebenarnya saya disuruh ngerit itu adalah hal yang sulit Pak ya. Kalau misalnya berikan nilai berapa untuk nasionalisme anak muda sekarang, ini susah. Nanti saya dirujak netizen. Tapi begini, nasionalisme di era sekarang gitu ya, bagaimana kondisinya di anak muda. Tentu seperti yang mungkin saya sudah sebutkan tadi, nasionalisme di era sekarang tentunya punya banyak tantangan juga Pak. Selain memang kondisi yang sudah maju, kemudian beragam bentuk bisa dilakukan, begitu pula beriringan juga dengan kendala-kendala atau hal-hal juga yang bisa mendistorsi rasa nasionalisme itu sendiri. Contohnya juga hari ini kita misalnya lihat berbagai macam kasus terjadi ya, pelecehan, penistaan agama, kemudian bagaimana banyak sekali kasus-kasus yang tidak mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Tetapi kita juga tidak bisa mengenerate bahwa semua anak muda seperti itu. Tentunya masing-masing ada perannya, kemudian juga sebagai anak muda untuk menyikapi hal itu juga kita perlu melihat lebih jauh bahwasanya peran anak muda ini sebegitu besarnya Pak, sebegitu besar sehingga tantangan-tantangan sebesar apapun nanti sebenarnya bisa di-tackle gitu loh oleh anak muda asalkan memang kita ini mempunyai kesadaran. Baik. Poin kesadaran akan saya jadikan highlight juga bagaimana hari ini anak muda
harusnya sudah memahami ya bahwa kesadaran akan memiliki bangsa ini, bagaimana kita menyadari bahwa bangsa ini dibangun loh dengan susah payah. Bangsa ini dibangun dengan berbagai macam pertentangan waktu itu, tetapi pada akhirnya para pendiri bangsa kita selesai dengan urusan perbedaan. Jadi ini yang harus anak-anak muda tahu, bahwa pendahulu kita sudah selesai loh dengan urusan perbedaan. Makanya kalau hari ini anak mudanya masih banyak bicara tentang perbedaan dan tetap ingin eksklusif dan tidak menemukan solusi, itu mungkin pendahulu kita tertawa, Pak. Padahal mereka sudah selesai dan spirit itu harusnya dibawa, sehingga nanti anak-anak muda di era sekarang yang kita tonjolkan ini kita semua sama di mata hukum, kemudian semuanya mempunyai hak yang sama, kebebasan yang sama. Ini kita jiwai. Nah, bentuknya nanti akan ada saling menghargai, kemudian toleransi, mental dan sikapnya pasti akan lebih beretika, kemudian juga nanti akan lebih baiklah di masyarakat. Baik, Dr. Yoga, ada yang menarik sekali ketika Rosita mengatakan ini tantangan juga cukup besar dihadapi untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada generasi muda saat ini. Saya tahu ini sebagai Manggala Yowana Kabupaten Badung yang selalu berkomunikasi, kemudian berhadapan langsung dengan para Yowana atau para pemuda generasi muda saat ini tantangan-tantangan seperti apa yang Dr. Yoga lihat atau temukan di lapangan ketika kita berbicara tentang untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu sendiri bagi generasi muda? Jadi kalau kita ngomongin generasi muda, khususnya Seketruna gitu ya, saya rasa tantangan yang beli tanyakan tadi itu sudah terjawab sebenarnya. Cuman kalau mau saya kasih contoh seperti itu ya. Kalau saya mau kasih contoh itu, sebenarnya kita sebagai orang Bali, sebagai Seketruna, sebagai anak muda itu tantangan tadi itu sudah terjawab dengan jelas dan dengan gamblang seperti itu. Karena sebagai generasi muda, sebagai Seketruna, rumusnya simpel. Yang harus kita laksanakan itu cuman menjaga adat, tradisi, dan budaya Bali itu sendiri. Dan itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman Seketruna. Walaupun kalau teman-teman menilainya ada yang belum maksimal, ya itu kan suatu kewajaran menurut saya. Nggak mungkin kita bisa lakukan 100% di tengah gempuran era globalisasi ini. Tapi yang terpenting dan perlu kita semua ingat semuanya adalah bahwa kita Seketruna ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga adat, tradisi, dan budaya itu sendiri. Kemudian saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Rosita. Kita ini sudah selesai dengan perbedaan sehingga nanti akan muncul dengan toleransi, kan seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah toleransi, Bali ini juga merupakan tantangan saat ini. Kalau menurut saya itu bukan tantangan lagi untuk di Bali. Kalau mungkin di tempat lain mungkin. Kalau di Bali itu kita sudah jawab dengan lunas menurut saya. Dengan tragedi bom Bali 1, bom Bali 2, dan banyak tragedi lainnya. Bagaimana Bali menyikapi hal-hal yang bersifat perbedaan seperti itu. Bahkan saya kira tempat lain harus belajar banyak dari Bali. Karena Bali ini adalah di mana tempat perbedaan itu bisa diterima dengan baik, yaitu hanya ada di Bali menurut saya. Kalau menurut saya seperti itu, Bli. Ya, baik. Rosita, seberapa penting sebenarnya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan semangat nasionalisme bagi generasi muda saat ini menurut seorang Rosita? Ya, kalau misalnya ditanya seberapa penting, sangat penting tentu. Sangat penting sekali. Dan ini kalau misalnya nasionalisme itu kan sebenarnya kita bilang setiap individu, saya meyakini pasti punya jiwa nasionalismenya tersendiri. Bedanya ada yang tampak mencolok, ada yang tidak terlalu tampak di permukaan, tetapi di sana kita bisa melihat bahwa api ini perlu dinyalakan terus. Jadi rasa nasionalisme ini perlu tetap kita ingatkan. Kemudian kalau bahasa Balinya mungkin dundun gitulah, dibangunkan lagi, sehingga generasi-generasi muda kita di Bali ini Pak bisa mencintai Bali itu selamanya gitu istilahnya. Kan tadi kalau misalnya saya juga tertarik kalau Dr. Yoga
menjelaskan tentang bagaimana Seketruno sudah menjalankan budaya, kemudian tradisi. Nah, kalau misalnya kita telisik lebih jauh, sebenarnya tantangan itu juga bisa hadir karena tidak bisa kita pungkiri hari ini pasti anak muda itu berkutat dengan urusan ekonomi dan kehidupan karir dan lain sebagainya. Tantangan merawat budaya, merawat tradisi itu pekerjaan besar. Meskipun kita sudah melakoni setiap hari hal tersebut, tetapi tentunya kita pasti akan ada masa-masanya di mana anak muda itu merasa sulit dia untuk mengatur waktu, memanage yang mana harus dikerjakan duluan. Itu biasa terjadi kalau di lingkungan saya, Pak. Jadi kalau di faktual di lapangan seperti itu. Jadi pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, tetapi saya ingin mengajak anak muda Bali hari ini bahwasanya bagaimana kita memelihara tradisi, budaya, kemudian bagaimana kita harus hidup sebagai individual, memenuhi kebutuhan hidup. Itu tidak perlu sebenarnya kita jadikan masalah yang terlalu rumit. Kita melakukan penyesuaian di sana. Kita melakukan yang namanya memanage di sana, kemudian kita kerjakan di waktu-waktunya. Jadi ada pembagian waktu yang jelas, Pak. Kapan kita harus menjadi sosok masyarakat sosial, kemudian kapan kita harus menjadi individu yang harus memenuhi kebutuhan sendiri. Nah ini sebenarnya sangat menarik ketika dibahas bagaimana anak muda hari ini, kan ada juga orang yang mendiskreditkan bahwa anak muda hari ini tuh nggak peduli sama budaya dan lain sebagainya gitu. Nah itu tantangannya, Pak. Karena hari ini kebutuhannya semakin banyak, tentu tantangannya juga akan semakin banyak. Nah ini yang mungkin kita bisa diskusikan lebih banyak. Jadi bisa dikatakan ini aktualismenya atau implementasinya juga seperti yang Dr. Yoga sampaikan, bahwa rasa untuk memupuk rasa nasionalisme ini salah satunya adalah menjaga ada tradisi budaya yang dilakukan oleh para generasi muda, khususnya di Bali Niki sendiri. Rosita melihatnya? Betul, Pak, betul. Ya. Tapi dalam proses menjaga budaya dan tradisi itu kan butuh effort. Butuh effort. Yeah. Kita harus setuju dulu bahwa merawat tradisi dan budaya itu butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu. Tetapi di sanalah kenikmatannya, Kak Yoga ya. Jadi anak-anak muda Bali selama ini sudah melakoni hal tersebut dan mungkin sudah menjadi contoh gitu dari berbagai tempat bagaimana kita sudah mampu, meskipun mungkin dalam prosesnya tidak selalu optimal, namanya manusia pasti memiliki kekurangan, tetapi ke depan ini perlu kita jaga semangatnya bahwa spirit kita mempunyai budaya dan tradisi yang begitu banyak, begitu beragam gitu. Inilah keunikan kita. Keunikan ini menyatukan anak-anak muda Bali sampai hari ini. Untuk menjaganya itu sendiri itu perlu tantangan juga ya, menurut Rosita, di tengah gempuran dari berbagai bisa dikatakan kemajuan teknologi seperti itu. Ini menarik ya. Jadi terkadang tantangan itu juga tujuannya tidak hanya hadir untuk mendistorsi, tapi juga bisa merekatkan. Kadang-kadang ketika tantangan itu hadir, itu mengingatkan kita, oh ternyata kita harus lebih mengeratkan lagi. Nah ini menarik untuk anak muda. Jadi kita bisa menyikapi setiap tantangan itu malah sebagai perekat, pengingat kita bahwa ini penting, ini perlu kita satukan. Oh ini solusinya seperti ini. Kalau ada teman yang seperti ini, misalnya kesulitan dalam waktu, kita punya toleransi yang bisa kita lakukan. Jadi yang penting kontribusinya, value yang dibawa, kemudian tujuannya itu baik, hal-hal itu bisa disesuaikan, Pak, di kondisi di lapangan. Baik. Rosita dan Dr. Yoga, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara menumbuhkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda saat ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana menumbuhkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Salah satunya adalah kita juga mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Nah, Dr. Yoga, kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini peranan pendidikan kewarganegaraan, ini cukup untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini, Dr. Yoga, melihatnya. Saya kira terkait dengan pendidikan kebangsaan gitu ya, saya kira orang Bali itu sudah terlahir seperti itu, saya kira. Karena apa? Dengan konsep penglingsir kita, dengan konsep Trihita Karana itu sudah membudayakan kita dengan hal-hal yang bersifat kebangsaan sejak kecil. Bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan
sesama manusia. Jadi konsep kebangsaan itu diturunkan dari Trihita Karana dan diturunkan lagi melalui konsep catur guru. Bagaimana dalam konsep catur guru agama Hindu itu kita diajarkan bagaimana kita hormat kepada guru wisesa. Ya, kalau misalnya kita ada sedikit hal masukan, kita sampaikan dengan baik. Boleh deh lihat di Bali itu sendiri bagaimana orang-orang Bali itu menyampaikan kritik dan gagasannya dengan sopan dan santun. Tidak pernah terjadi keributan, tidak pernah terjadi demo yang anarkis. Karena apa? Karena kita dari kecil itu sudah dibesarkan dengan konsep catur guru itu sendiri. Jadi bagaimana kita menghormati pemerintah, bagaimana kita mengkritisi pemerintah dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan norma berlaku. Karena kita harus bedakan mana kritik dan mana yang mencaci seperti itu. Jadi yang rasa kalau bicara pendidikan tentang kebangsaan di Bali itu sudah kita selesaikan dari kita baru lahir, karena kita dibesarkan dengan konsep Trihita Karana dan juga dibesarkan oleh konsep catur guru. Nah, seperti itu, Bli. Ya, karakter dan juga pendidikan moral ini juga mempengaruhi menurut Dr. Yoga? Ya. Kalau bicara moral, kalau kita bicara karakter, kembali saya jawab lagi dengan konsep penglingsir kita. Jadi kita sudah dari kecil kita diajarkan masuk lewat seketruna saat kita muda, diberikan arahan seperti ini, bagaimana kita menjalani sosialisasi di Banjar. Kemudian setelah kita seketruna, kita menikah, diajarkan menjadi kerama Banjar. Setelah kita menjadi kerama Banjar, di sanalah moral dan etika kita digodok. Saya rasa seperti itu. Jangankan hal-hal yang lain, mengusulkan sesuatu pun sebagai orang Bali itu kita ada etikanya. Berbicara pun kepada seseorang itu kita ada etikanya. Mungkin pemirsa di rumah pernah mendengar sesana manut linggih seperti itu. Dengan siapa kita berbicara, misalnya dengan orang suci, misalnya dengan orang yang kita segani, orang berbicara kepada pejabat atau berbicara kepada teman-teman pergaulan. Saya kira seperti itu, Bli. Jadi etika dan moral kita sebagai orang Bali ini sudah teruji, saya kira. Baik. Rosita, karakter dan moral itu juga sudah kita miliki. Bisa dikatakan ini langkah yang harus dilakukan selain memberikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Kita masih mengingat, ini mungkin zaman-zaman saya ini masih ada pelajaran PMP, kemudian PPKN seperti itu untuk memupuk rasa persatuan dan rasa nasionalisme generasi muda saat itu. Saat ini juga itu bisa dilakukan. Seperti itukah menurut Rosita? Ya, tentu mungkin saya akan menarik benang merahnya Pak ya, untuk kita anak-anak muda yang di rumah yang lagi menonton ini bisa melihat lebih jauh. Jadi pertama sepakat dulu dengan Dr. Yoga bahwa di Bali ini kita bersyukurnya punya banyak sekali nilai-nilai gitu Pak ya, konsep-konsep yang memang bisa diterapkan secara universal. Bahkan tidak jarang konsep kita yang ada di Bali itu diterapkan di negara-negara lain. Karena mereka merasa value yang dimiliki atau nilai-nilai ini juga sama dengan apa yang ingin mereka wujudkan. Kemudian kalau misalnya ditarik benang merahnya dengan bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu dihadirkan Pak di sekolah-sekolah, nah ini akan menjadi sebuah bentuk jawaban. Nah ketika anak-anak di Bali dari kecil dididik melalui pengalaman secara langsung, ketika dia belajar di sekolah dia akan menemukan apa yang dia lakukan di rumah, oh ternyata seperti ini namanya. Jadi pengetahuan akan dijawab di sana. Jadi ketika belajar kewarganegaraan di sana akan dia sadar bahwa yang dia lakukan itu sudah menerapkan nilai-nilai tersebut Pak. Jadi sebenarnya tidak masalah mau melakoni terlebih dahulu atau belajar teori terlebih dahulu atau teori dulu atau pengalaman. Sebenarnya tidak masalah sepanjang yang bersangkutan itu bisa melakukan analisa di sana. Sehingga nanti generasi muda kita tidak hanya sekedar melakoni saja Pak. Karena kan tidak boleh kita melaksanakan itu setiap hari tetapi tidak paham dengan nilai-nilai. Ini yang perlu menjadi catatan juga untuk kita saling mengingatkan dan belajar tidak hanya sekedar belajar tetapi juga menjiwai, kemudian memaknai, kemudian aktualisasinya pun sejalan. Peran keluarga juga sangat mempengaruhi. Tentu peran keluarga sangat mempengaruhi karena itu adalah lingkungan pertama kita. Jadi moral, etika, pasti didikannya berasal dari keluarga Pak. Jadi ketika dididik dengan baik, nah ini mungkin akan berimbas dengan bagaimana individual tersebut ketika
tampil di masyarakat, kemudian tampil di publik, akan kelihatan seseorang yang dididik bagaimana pada akhirnya karakternya terbentuk karena di rumah dibiasakan, di keluarga dibiasakan untuk moralnya dibentuk, kemudian dilatih dengan baik, tata cara lain sebagainya, sehingga berani diadu. Dan ketika misalnya menyampaikan pendapat, tidak hanya isi yang bagus, isi yang substantif, tetapi penyampaian yang mudah dimengerti dan juga orang senang mendengar itu. Jadi kadang-kadang attitude itu kan menjadi hal yang penting juga Pak, karena akan berimbas kepada bagaimana lawan bicara atau orang yang kita tuju. Ketika kita santun, kemudian beretika dengan baik, kemudian bobot yang kita bicarakan atau substansi yang kita sampaikan itu juga bagus, tentu yang kita ajak bicara akan sangat menerima sekali. Nah itu lahirnya dari keluarga. Ya, kita kembali lagi ke dunia pendidikan. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, pentingnya peranan pendidikan Pancasila juga untuk membangun generasi yang berkualitas sekaligus untuk membangun rasa nasionalisme. Seperti itu. Rosita melihatnya seperti apa? Tentu saja Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, istilahnya ketika mempelajari sejarah, saya sebagai generasi muda kan tidak lahir pada zaman itu. Tetapi ketika belajar pendidikan kewarganegaraan, akhirnya saya mengetahui bagaimana perjuangan para pendahulu saya. Nah ini tidak hanya sekedar memberitahu kita cerita bagaimana pendahulu kita, tetapi spiritnya pun kita bisa petik di sana. Sehingga kita tahu dengan detail bagaimana proses perjuangan itu Pak. Orangnya, kemudian bentuk perjuangannya. Nah di pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan kita banyak hal, termasuk falsafah negara kita Pancasila, bagaimana kita memaknai 5 sila ini yang sehebat itu sebenarnya nilainya. Tidak bisa kita pandang secara 5 sila itu biasa saja gitu ya, sependek itu tidak. Karena akhirnya sebenarnya Pancasila itu sebenarnya nilai-nilainya itu sangat luas Pak. Masuk di semua ranah, masuk di semua agama, tidak membedakan orang atau agama tertentu. Nah itu menjadi salah satu keunggulan kita. Ya, baik. Dr. Yoga, berarti ada upaya-upaya juga bagi generasi muda kita saat ini dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dr. Yoga melihatnya. Kalau menurut saya, artinya di umur saya yang segini, kira-kira dari 5 sila itu, sila 1 sampai 4 itu sudah hampir berhasil kita wujudkan, kan seperti itu. Yeah. Tinggal kita ini sebenarnya yang hidup di zaman sekarang ini menuntaskan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan? Kan seperti itu. Saya kira pemirsa di rumah yang lebih tahu jawabannya daripada kita yang ada di sini, seperti itu. Jadi peran kita sebenarnya sebagai penerus, khususnya di Bali ini adalah mewujudkan itu nanti, agar bagaimana nantinya kita ini sebagai orang Bali bisa menjadi tuan di rumah kita sendiri, seperti itu. Saya kira kalau kita bicara tentang kemerdekaan itu adalah bagaimana nantinya kita orang Bali dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan juga ini kalau kita berbicara tentang sila-sila yang ada di butir Pancasila itu sendiri, ada sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, itu juga sangat mempengaruhi jiwa nasionalisme generasi muda juga. Tentu saja. Dan sila ketiga persatuan Indonesia itu sudah kita tunjukkan dengan sangat jelas tentang bagaimana kondisi yang kondusif yang dari sejak Indonesia berdiri ini sampai sekarang ini, Bali ini menjadi salah satu tempat yang sangat kondusif di Indonesia. Kalau nggak kondusif nggak mungkin dong ada pariwisata. Kalau kita nggak bersatu nggak mungkin dong wisatawan mau datang, kan seperti itu. Jadi wisatawan mau datang itu kan karena kondusivitas Bali dan bagaimana cara Bali ini menerima perbedaan, seperti itu menurut saya. Jadi kalau ngomongin masalah persatuan, saya kira orang Bali the best lah. Oke, baik. Rosita senyum-senyum aja ini. Kalau Rosita, ini nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial di zaman now ini juga banyak tantangannya. Seperti apa? Tentunya pasti selalu ada tantangan Pak ya untuk mewujudkan hal-hal baik. Ini seperti kalau misalnya pepatah begini, kalau kita nanam padi,
ternyata sebenarnya tidak hanya padi saja yang tumbuh, ada rumput juga yang tumbuh. Tetapi Yeah. ketika kita menanam rumput tidak mungkin ada padi gitu. Jadi selalu pasti ada tantangan di dalamnya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, 5 butir sila itu teraktualisasikan, ini kan selalu menjadi PR penting. Terutama ketika tadi membahas bagaimana sila ketiga misalnya persatuan. Kalau misalnya kita sebagai misalnya orang Bali, kita kecilkan skupnya di Bali saja gitu ya misalnya. Kalau misalnya kita tidak memikirkan bagaimana keamanan kondusivitas Bali saat ini dan bagaimana ketersediaan misalnya tempat pariwisata yang memadai, kemudian keamanan bagi orang yang berkunjung, pasti orang itu nggak akan mau datang ke Bali kan Pak. Sehingga masyarakat Bali kan tentunya harus bersatu padu untuk mewujudkan keamanan itu sendiri. Sehingga kalau nggak bersatu sulit. Kalau kita misalnya mengklaim diri sebagai pulau gitu ya, sebagai provinsi yang toleran, nah ini perlu semangat dan bersatu gitu untuk mewujudkan, karena kan seperti itu, mempertahankan itu lebih sulit gitu Pak ya daripada meraih untuk pertama kali. Jadi aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini benar-benar kita harus rangsuki di setiap lini kehidupan. Hal-hal kecil pun bisa bermakna kalau kita misalnya lakukan dengan baik gitu. Kita jiwai spiritnya sehingga lima sila ini masuk di semua lini perbuatan kita di sehari-hari. Baik, Rosita dan Dr. Yoga, kita kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana menumbuhkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda. Kita mengetahui Bali ini, Rosita dan juga Dr. Yoga terkenal dengan seni, tradisi, kemudian budayanya. Itu yang sangat penting sekali. Nah, salah satunya adalah seni budaya. Dr. Yoga, bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme ini sendiri di era globalisasi kalau kita hubungkan dengan seni budaya yang kita miliki? Bisakah seni budaya, khususnya seni budaya di Bali ini mengukuhkan rasa nasionalisme itu sendiri bagi generasi muda? Jadi kalau saya rasa seni, adat, seni, tradisi dan budaya Bali itu sudah jauh melampaui apa yang Beli tanyakan tadi. Jadi adat tradisi seni dan budaya itu bukan hanya menumbuhkan rasa nasionalisme, bahkan adat, seni, tradisi dan budaya itu sudah menghidupi kita semua yang ada di Bali saat ini. Saya kira seperti itu. Baik, Rosita, karakter juga mempengaruhi untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Karakter apa yang diperlukan khususnya bagi generasi muda ini sendiri untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan sekaligus untuk memenangkan kompetensi yang saat ini sedang digaung-gaungkan ini sendiri? Ini pertanyaan sudah mulai ke kompetisi Pak ya, jadi sudah mulai ranah-ranahnya ke sana. Tapi kita fokus dulu untuk bagaimana karakter-karakter apa yang diperlukan ya untuk anak muda. Betul. Hari ini menumbuhkan jiwa nasionalisme ya gitu. Jadi sebenarnya aktualisasi atau karakter yang diperlukan ini kan kita tuh harus lebih berani gitu ya. Jadi anak muda lebih berani dalam hal? Lebih berani untuk menunjukkan showing Mbak. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah disampaikan Bali ini punya semuanya. Baik. Kita punya adat yang kuat, budaya, kemudian tradisi. Kan kita tidak perlu malu ya untuk mengatakan kalau misalnya keluar saya orang Bali gitu ya. Dan itu juga bentuk kecintaan kita terhadap Pulau Dewata kita. Nah ini anak muda Bali itu ayolah kita berani tampil. Karakter yang baik saja, sifat-sifat yang baik saja tidak cukup. Karena untuk tadi juga disampaikan bahwa tradisi kemudian budaya itu menghidupi orang Bali. Bagaimana orang Bali hidup ketika kita tidak bisa istilah showing gitu ya, karena kita menjual atraksi, kita kemudian menampilkan itu di kancah dunia. Nah ini anak-anak muda perlu menunjukkan peran-peran yang bisa membantu untuk menjembatani itu Pak di era digital. Nah karakter-karakternya juga perlu ditekankan adalah tidak bersikap yang aneh-aneh. Mungkin di era sekarang paparannya itu banyak sekali ya di era sekarang itu hal yang mungkin bisa mendistorsi, tetapi karakter-karakter baik tetap harus dibangun gitu secara spesifiknya sehingga nanti anak-anak muda di Bali itu benar-benar bisa membawa Bali itu lebih jauh gitu ya, dan bisa juga untuk merawat
seni budaya ini? Ya, kalau saya membaca salah satu artikel juga bahkan sarjana-sarjana barat pun mengatakan atau sebelum Indonesia merdeka menyebutkan karakter positif orang Bali itu seperti jujur, berani, rajin, kemudian punya harga diri, setia, suka belajar, toleran, sopan santun, damai dan setia. Itu perlu dipertahankan untuk memupuk rasa nasionalisme itu. Tentu selama karakternya itu baik, tentu harus terus kita pupuk Pak ya, kita rawat. Jadi menjadikan itu karakter yang melekat dari diri sendiri kan sebuah kebanggaan. Sebagai orang Bali, orang melihat kita sebagai orang jujur, kemudian orang yang baik, kemudian cinta damai, dan ini sebuah lencana berat ya sebenarnya yang disematkan untuk kita, sehingga anak-anak muda hari ini PR besarnya ketika seseorang menyematkan kita banyak medali Pak ya, tentu tubuh kita akan jadi berat. Sehingga tantangan yang kita akan hadapi adalah bagaimana kita konsisten atau mungkin bisa meningkatkan lagi sehingga penilaian itu suatu hari nanti tidak bergeser. Mau zamannya seperti apa, orang Balinya akan selalu seperti itu. Dengan nilai-nilai atau karakter yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali yang dicirikan sebagai orang Bali. Ini kan luar biasa kalau misalnya kita bisa long last mempertahankan hal tersebut. Ya, Dr. Yoga, berarti ada hal-hal juga yang kita ketahui kalau kita berbicara tentang era globalisasi, era kekinian. Banyak yang mengatakan zaman now ini sendiri pentingnya peranan pendidikan untuk membangun generasi muda yang berkualitas dan juga sekaligus untuk menangkal hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Jadi sebelum saya jawab, jadi saya tertarik dengan apa yang Bli sampaikan tadi terkait dengan karakter orang Bali yang dikatakan luar biasa seperti itu. Tapi kita sebagai orang Bali jangan sampai terlena juga. Jangan sampai terlena. Karena kalau sedikit pun kita lengah, tentu saja orang-orang yang nggak suka dengan Bali ini akan masuk dengan sembarangan lagi. Itu yang ingin saya tanyakan. Toleransi itu bagus, menerima perbedaan itu bagus, tapi jangan sampai kita over toleransi. Itu menurut yang over toleransi. Iya, jadi itu yang menurut yang tantangan Bali ke depan itu sebenarnya over toleransi. Karena kita sudah kebiasaan nih dengan menerima perbedaan, diberlakukan seperti ini udah. Karena kita kan punya prinsip yang namanya karma pala. Iya. Ya, jadi jangan sampai ke depannya Bali ini dengan kebaikan hati orang-orang Bali ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang luar yang tidak mencintai Bali. Jadi datang ke sini kemudian cari makan, sesudah itu tidak peduli dengan Bali itu sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi sikap over toleransi ini harus kita sudahi dan kita benahi ke depannya. Sebatas mana kita harus toleransi, sebatas mana kita harus mempertahankan harga diri kita sebagai orang Bali. Karena kita lihat sekarang bagaimana para WNA, bagaimana para penduduk pendatang yang seolah-olah menginjak-injak dan tidak menghargai adat dan tradisi kita di Bali. Seperti itu menurut yang. Jadi ada strategi yang harus kita miliki untuk melawan atau menangkal hal-hal yang bisa saja merusak rasa nasionalisme itu sendiri di Bali? Ya tentu saja, jangan sampai kebaikan hati orang Bali ini namanya orang baik gitu ya, terus dikecewakan kan bisa aja sakit hati, Bli. Seperti itu. Jangan sampai nanti kebaikan hati kita berujung menjadi rasa sakit hati dan takutnya kan tidak bisa diobati. Itu seperti itu. Oke, baik. Rosita, ada upaya nggak sih untuk membentengi generasi milenial, bahasa kekiniannya kita, generasi saat ini dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik? Seperti itu? Ini sepertinya Bapak tahu perasaan saya. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa ada peran oleh stakeholder yang harus diingat juga. Nah, ketika membahas tentang bagaimana Bali ini harus disiapkan, bagaimana kita terkenal sangat toleransi, tetapi saking toleransinya mungkin kadang-kadang kita juga kehilangan kue yang ada di piring kita tanpa kita sadari. Itu ibaratnya. Nah, ini tugas dari pemimpin. Ini saya akan jawab tadi Pak ya, sudah disenggol-senggol tentang kontestasi. Nah, ini akan menjadi tantangan pemimpin berikutnya. Bagaimana para pemimpin-pemimpin di Bali nanti, mau itu gubernur, mau itu bupati,
harus menyadari bahwa generasi kita itu perlu disiapkan dengan baik gitu. Untuk memastikan mereka tidak kehilangan apa yang menjadi miliknya. Mengatakan milik ini kan bisa benda, bisa juga tentang harga diri, bisa juga tentang bagaimana kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang Bali. Kita melihat potret Bali hari ini, kita kan terkenal dengan selain adat dan budaya juga tentang agraris Pak ya, pertanian. Tetapi kita lihat lahan-lahan hari ini sudah banyak teralih fungsikan. Bisakah Bali dalam beberapa tahun ke depan ini masih begitu asrinya ketika kita datang, apakah masih bisa segitu sejuknya? Nah ini perlu dijawab dengan lebih serius. Kenapa saya mengajak ini harus dijawab lebih serius? Karena tidak bisa, PR ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh masyarakat atau anak muda, tapi juga keseriusan pemerintah gitu dalam membaca bagaimana masa depan Bali ini akan kita bentuk, bagaimana masa depan Bali ini akan kita buat gitu, mau dibawa kemana Bali ini ke depan. Sehingga nanti peran dari pemerintah ini karena sebagai regulator, kemudian eksekutor juga di sana berbagai kebijakan publik, karena akan sangat berpengaruh di masyarakat Pak. Ketika misalnya seperti ini, tentang pariwisata, ketika tidak dilindungi dengan aturan yang baik, kemudian implementasi serta pengawalan yang baik, pengawasan serta evaluasi yang baik di sana, sulit kita mengatakan bahwa pariwisata kita akan baik-baik saja dalam beberapa tahun ke depan. Karena pasti ada perubahan drastis. Banyak orang yang ingin ke Bali. Lalu di mana posisi orang Bali nanti? Nah ini akan menjadi PR besar kita. Ini ingin kita titipkan semangat perjuangan ini, PR besar ini kepada pemimpin-pemimpin kita selanjutnya. Ya, Dr. Yoga, seperti menyambung dari Rosita ini sendiri, 27 November nanti kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita dalam pemilu kada ini sendiri. Ini adakah caranya untuk menjaga stabilitas dan persatuan para generasi muda, khususnya generasi muda Bali ini sendiri yang kita ketahui memiliki karakter yang sangat luar biasa sekali yang sudah dikenal di mancanegara, seperti itu, agar tidak bisa dikatakan tercerai-berai demi pilihan yang berbeda. Sangat menarik ya. Jadi saya pastikan mungkin nanti pasti akan ada beberapa perbedaan. Karena perbedaan itu saya kira itu suatu keniscayaan. Tapi kan sekarang bagaimana kita sebagai anak muda itu menyikapi perbedaan itu sendiri. Jadi ibarat ini arus air ini kita harus mengelola arus itu mau dibawa kemana kan seperti itu. Karena kalau semuanya dipaksa untuk menjadi satu itu juga berbahaya. Karena persatuan dalam keterpaksaan itu sangat, saya kira sangat berbahaya seperti itu. Karena yang diam, yang hening tuh pilihannya cuma dua, antara bahagia atau berada di tengah ketakutan seperti itu. Jadi kalau memang nantinya ada perbedaan pilihan, silahkan, karena itu merupakan suatu keniscayaan. Tapi kita sebagai, dan saya yakin sekali teman-teman yang ada di Bali ini sudah dewasa dengan kontestasi politik seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi enggak usahlah kita artinya terlalu terlalu mendiskreditkan teman-teman kita yang ada di Bali ini seperti itu. Ya, Rosita, momentum apa yang kita bisa ambil untuk tetap menjaga rasa nasionalisme kemudian dan juga wawasan kebangsaan kita khususnya bagi generasi muda saat ini? Oke. Saya rasa anak muda harus menjawab momentum yang akan segera datang. Itu pertama. Di momentum yang terdekat yang akan kita hadapi adalah kontestasi kembali. Mungkin kemarin teman-teman muda sudah ikut pemilihan juga, sudah memilih presiden, DPR, DPD. Gitu. Nah sekarang kita akan dihadapi lagi dengan kontestasi. Jadi akan ada pilkada. Di sini anak muda bisa menunjukkan bagaimana kita nanti bisa bersatu. Meskipun dalam proses kemudian sampai kontestasi itu selesai, pasti akan ada perbedaan pilihan. Karena setiap individu kan mempunyai hak untuk memilih siapa yang ingin mereka pilih, termasuk juga mereka juga mempunyai hak untuk dipilih gitu ya ketika ingin mencalonkan diri gitu misal. Nah, tetapi selesai kontestasi itu kita harus menyadari bahwa siapapun yang bertarung di sana tujuannya satu, untuk membawa negara ini lebih baik, untuk membawa Bali lebih baik. Maka dari itu tugas kita adalah tidak gengsi untuk akur kembali.
Jadi anak muda ini perlu sadar bahwa kalau waktunya berkontestasi, waktunya berbeda ya silahkan berbeda. Tetapi ketika kita sudah membicarakan yang lebih besar tentang bangsa dan negara, ini perlu kita pikirkan bersama. Tidak bisa terkotak-kotakan lagi gitu. Sehingga anak-anak muda yang saat ini mungkin ya mempunyai pilihan preferensi tertentu bisa kita ingatkan gitu. Kita kan di sini mengingatkan anak-anak muda sesama kita, ayo jangan jadikan ajang ini untuk perpecahan tetapi ajang bersatu. Karena kan kalau misalnya di bahasa politik, pemilu itu tujuannya bukan untuk memilih yang terbaik, Pak. Tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa gitu. Tapi syukur-syukur ada yang baik gitu ya, yang bagus kita akan pilih tentu. Tetapi seandainya pun pilihan-pilihan yang tersedia misalnya tidak terlalu bagus, kita bisa hindari pilihan terburuk. Tapi kita nanti kawal prosesnya bersama-sama, jangan ditinggal. Baik, jangan ditinggal. Intinya adalah dengan cara memupuk rasa nasionalisme walaupun dalam perbedaan, dan pentingnya nasionalisme demi kelangsungan suatu negara, yaitu negara tercinta kita Indonesia. Itu yang terpenting. Rosita, Dr. Yoga, terima kasih. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.